Oke, selamat pagi semuanya. Secara kebetulan atau tidak kebetulan, saya tidak tahu, dikarenakan penguatan dari euro terhadap US dollar setelah terjadinya pengumuman terhadap penundaan tingkat suku bunga yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Kemudian pada saat yang sama, periode yang sama, juga laporan-laporan ekonomi dari Jerman ternyata membawa pengaruh yang cukup positif terhadap pergerakan harga euro terhadap US dollar. Ada baiknya kita melihat dari fundamental tersendiri dari Jerman ini cukup bagus. Namun bagusnya dari data-data ini belum dirasa cukup kuat untuk membuat ke angka 60 angka indeks PMI. Jadi kalau kita melihat dari private sector di Jerman sendiri cukup bagus ya. Kemudian di sini terakhir sempat itu menyentuh pada tahun 2010 itu di angka 65 angka indeks. Kemudian dari persentase quarter to quarter juga menyentuh ke angka 2%. Kemudian yang keluar dari data kemarin, khususnya di Jerman sendiri, membawa pengaruh cukup positif, dikarenakan bisnis climate yang terjadi di 107,9 dari 106,8. Nah, angka-angka positif inilah yang mempengaruhi pergerakan dari euro terhadap US dollar di tengah-tengah kecemasan terhadap Yunani di lain pihak. Kemudian kita melihat secara kesimpulan bahwa Jerman sendiri membawa pengaruh yang cukup kuat, satu-satunya negara Eropa yang memegang peranan penting untuk kebijakan dari ECB. Terbukti pada saat kemarin pola bantuan yang dilakukan oleh Yunani dari seluruh negara Eropa menolak atau berkeberatan terhadap bantuan terhadap Yunani, namun hanya Jerman yang mengajukan diri. Namun sebelum kalau kita melihat cerita sebelumnya bahwa Jerman juga sebetulnya mempunyai konflik untuk membantu negara tersebut atau Yunani. Namun pada akhirnya tetap membantu keadaan Yunani. Kemungkinan juga dipengaruhi oleh kepentingan Jerman di Yunani dari ekspor militer maupun dari ekspor barang-barang dari Jerman ke Yunani. Apabila Yunani mundur dari negara Eropa, sudah barang tentu Jerman juga terpengaruh keadaan negatif. Kemudian kalau kita melihat dari makroekonomi dari Jerman uh, tidak salah kalau kita menyebutkan bahwa Jerman juga dalam keadaan positif, terlihat dari inflation rate yang terbaca dari bulan Januari kemarin minus 0,4%, ternyata pada bulan Februari terbaca di 0,09%. Terjadi peningkatan dari sisi inflasi, gairah ekonomi mulai berkembang disebabkan oleh penurunan dari unemployment rate juga terbaca positif dari 4,8% ke 4,7%. Jadi penyerapan tenaga kerja juga cukup bagus. Kemudian laporan dari growth rate pada akhir tahun kemarin juga cukup bagus. Di sini terlihat dari minus 0,1% akhir 2014, bulan Januari 0,1% dalam keadaan positif. Pembacaan pada bulan Februari juga positif 0,7%, mendekati rekor yang terjadi pada tahun 2013-2014 yaitu 0,8%. Saya kira apabila terus mengalami kenaikan seperti ini hingga ke 0,8% pada kuartal pertama di tahun 2015 ini, kemungkinan juga terlihat penguatan di euro semakin terjadi. Sebelum nanti ada berita pada bulan Juni, kita memperkirakan bahwa Yunani akan membayar atau tidak hutang-hutangnya terhadap IMF yang dirasa cukup besar ya bulan Juni ini. Jadi kita perkirakan pada bulan Juni terjadi gejolak juga meskipun dalam keadaan Jerman dalam keadaan positif. Kemudian kita melihat dari Jerman balance of trade di sini mengalami positif meskipun masih berada di bawah dari bulan Desember ya. Pembacaan bulan Januari dalam keadaan positif 15,9 miliar dari 18,9 miliar pada bulan Desember. Jadi keempat data ini cukuplah kiranya kita mengatakan bahwa Jerman dalam keadaan positif di makroekonomi mereka. Kemudian selanjutnya kita melihat keadaan Jerman terhadap beberapa negara Euro. Di sini kita melihat dari ekspor ya, dari ekspor maupun impor yang dilakukan oleh Jerman. Ternyata kebutuhan untuk pangsa pasar terbesar di Jerman adalah Prancis. Di sini di 102 billion euro terbaca cukup besar, kemudian Amerika Serikat 96, kemudian di United Kingdom di 84. Sementara China di urutan keempat. Nah, selanjutnya kita melihat yang mengimpor
dari barang-barang impor ke Jerman sendiri ternyata lebih banyak dilakukan oleh Nederland atau Belanda sebesar 88 billion. Kemudian selanjutnya China, tetap dagang China lebih besar di pengaruh untuk impor ke Jerman. Jerman membutuhkan barang-barang China sebesar 79. Apabila kita melihat dari keseimbangan antara ekspor dan impor di sini, ternyata Jerman sangat berpengaruh sekali terhadap negara-negara Euro sendiri. Ya, terlihat di sini Prancis 102, kemudian impor di Nederland 88 billion. Nah, berarti yang dapat kita tarik kesimpulan di sini, Jerman masih punya kebutuhan terhadap negara-negara Euro untuk produksi maupun tujuan dari sisi ekspor. Kemudian juga di sini yang paling rendah impor terbaca di Rusia. Jadi Jerman juga ternyata dari sisi ekspor tidak melakukan transaksi yang sangat menguntungkan ke Rusia. Kemudian impor hanya terbaca di 38 billion. Jadi apabila terjadi gonjang-ganjing di Rusia, bisa ditarik kesimpulan bahwa Jerman juga tidak ada kepentingan yang utama terhadap di Rusia ini dari sisi perdagangan. Kemudian kalau kita melihat dari Jerman sendiri memberikan kontribusi terhadap pola bantuan yang dilakukan saat ini untuk stabilitas ekonomi di negara-negara Euro, mengambil alih sebesar 27,1%, sangat besar kontribusi terhadap bantuan. Jadi Jerman sendiri merupakan negara donor yang sangat tinggi, sehingga suara Jerman sendiri dapat mempengaruhi keadaan kebijakan dari ECB. Di sini European Stability Mechanism sendiri dia mempunyai porsi sebesar 27,1, kemudian Prancis 20,4%. Kemudian kita melihat di sini yang kemarin disinggung oleh Yunani, dia meminta kembali ke angka 2,8%. Jadi kontribusi terhadap ISM yang ada di ECB dia meminta kembali karena dia memberikan kontribusi sebesar 2,8%. Masih lebih tinggi daripada Portugal 2,5%. Namun hal itu sampai saat ini juga masih alot dibicarakan. Dana yang terjadi di ISM sendiri belum seluruhnya cair karena ECB sendiri lebih mementingkan untuk keselamatan dari seluruh negara-negara Euro daripada hanya memikirkan di Yunani yang hanya 2,9%. Kemudian kita melihat dari Yunani, kembali lagi ke Yunani. Menurut data statistik yang diperoleh, di sini terlihat bahwa Yunani masih tetap mempunyai ancaman terhadap kegagalan dari pembayaran utang, dikarenakan ekspektasi ekonominya sendiri yang masih mengkhawatirkan sebesar 53%, baru kemudian Prancis dan lain-lain. Jadi dari beberapa negara dunia, ini negara dunia sendiri yang mempunyai tingkat kekhawatiran terhadap pembayaran utang maupun kestabilan ekonomi, ternyata Yunani menempati posisi yang cukup besar, yaitu 53%, di atas angka 50%. Jadi masih cukup rentan, saya kira seluruh kebijakan yang dilakukan oleh ECB terhadap Yunani maupun kesepakatan pembayaran hutang yang lebih lanjut. Nah, selanjutnya kita melihat dari sisi Euro Area Government 10 Years Bond Yields sendiri, Yunani juga menempati posisi yang tinggi, menandakan bahwa resiko ekonomi yang terjadi di Yunani masih cukup tinggi. Kemudian yang terlihat secara kontras, Jerman menempati posisi yang rendah. Nah, ini mempunyai permasalahan sendiri apabila kita melihat dari sisi ini. Kemudian dari laporan minyak sendiri tadi malam, ternyata peningkatan untuk persediaan hanya meningkat sebesar 8,2 million barrel ya. Peningkatan di luar forecast sendiri hanya terjadi 5 million barrel. Kemudian terjadi peningkatan dari crude stock sebesar 466,678 million. Jadi masih ada peningkatan di crude stock oil yang terbaca di depot
casing di Oklahoma di Amerika Serikat, laporan menunjukkan persediaan minyak masih cukup bagus. Kemudian kita melihat pergerakan harga minyak sendiri tadi malam mengalami kenaikan meskipun masih berada di wilayah bawah atau masih berada di bawah angka $50 per barrel. Namun begitu secara jangka pendek peningkatan oil masih tetap terjadi. Demikian baikkan fundamental singkat terhadap review data yang terjadi kemarin. Ya baik, Pak, kalau dilihat dari sektor kondisi ekonomi dari Jerman ya, dari sisi makroekonominya sangat bagus untuk menopang dari tingkat stabilitas pergerakan mata uang euro. Di lain itu juga masih tertahan dari penguatannya akibat dari pembelian aset dan juga data mengenai Yunani. Oke, kalau dilihat dari sektor teknikalnya seperti apa, Pak? Bisa diulas? Teknikal kalau kita melihat pergerakan di euro kemarin, kita melihat pergerakan Jerman cukup bagus sehingga membawa pengaruh grafik 4 jam positif juga saya kira, meskipun masih berada di bawah resisten di area 1.1. Jadi mengarah ke 1.10 saya kira merupakan angka yang cukup realistis. Kemudian di sini masih berada di dalam triangle symmetrical yang terlihat di sini di angka 1.10. Kemudian band yang membawahi atau ancaman untuk penurunan kembali saya kira cara 4 jam di 1.08 sebelum menyentuh ke angka 1.07. Saya kira pergerakan untuk jangka pendek di euro masih cukup nah ini dia masih cukup mempunyai ruang di angka 1.1 seperti ini. Nah ini dia. Nah kalau kita melihat jangka pendek sekali di chart 1 jam, kita melihat perubahan dari tren, saya kira apabila dia terjadi breakout di wilayah support yang cukup kuat di kisaran 1.09, kemungkinan mengarah ke bawah di angka 1.07 yang seperti saya sebutkan tadi. Namun pergerakan yang terjadi seharian kemarin sempat menyentuh angka tertinggi sehingga membuat satu titik resisten di angka 1.101. Kemudian penutupan berada di bawah harga tertinggi kemarin, masih berada di atas harga pembukaan atau harga terendah hari kemarin. Kemudian saat ini pergerakan market untuk euro dolar saya kira masih dalam keadaan stagnan. Kita nunggu breakout di 1.10051 hingga ke 1.0180-an untuk pergerakan harga euro untuk hari ini. Kemudian di pound sterling saya kira cukup menarik dilihat di pound sterling di sini. Saya menarik garis Fibonacci dominan untuk harga tertinggi dan terendah. Ternyata 61.8 di angka kisaran 1.49856 merupakan resisten yang cukup kuat dikarenakan sudah beberapa kali tersentuh di sini. Area 1.498 1, 2, 3 ketiga kalinya tersentuh. Kemudian yang terjadi harga mingguan hari ini dari Senin hingga pada hari Kamis ini ternyata belum menyentuh kembali ke angka 1.498. Tren yang terjadi untuk sementara waktu kita masih melihat dalam keadaan drop, ya, dalam keadaan drop. Kita melihat dari trennya sendiri. Nah ini dia. Untuk jangka pendek kita batasin di 1.4935 sebelum menyentuh ke 1.498. Kemudian pergerakan harian yang terjadi pada kemarin juga hampir sama dengan euro, dikarenakan harga tertingginya sendiri sempat menyentuh di 1.4953. Kemudian penutupan masih berada di wilayah area tengah dari pembukaan maupun penutupan harga tertinggi maupun harga terendah yang terjadi seharian kemarin. Untuk saat ini pergerakan masih dalam keadaan stagnan untuk jangka pendek sebelum menyentuh ke support di 1.48310. Kemudian di Australia dolar terhadap US dollar cukup menarik jangka menengah kalau kita melihat cukup kuat resisten yang terbaca di 0.79155. Kemudian kalau kita melihat juga ini merupakan resisten yang cukup kuat karena dimulai pada bulan Januari, Februari hingga bulan Maret sehingga membuat harga patokan untuk resisten yang cukup kuat. Jangka pendek kita melihat nah ini pergerakan telah terjadi breakout
di kisaran 0.78538, saat ini terus mengalami penurunan. Kemudian kita melihat juga tren yang terjadi. Saya kira reversal pertama terjadi dikarenakan harga high terbentuk lebih rendah daripada high sebelumnya, kemudian low yang terjadi juga terbentuk low lebih rendah daripada low sebelumnya. Indikasi yang terjadi adalah breakout terhadap symmetrical triangle, kemudian target yang terjadi kita mengambil patokan, yaitu harga tertinggi dan terendah yang dibentuk oleh kaki pertama dari triangle tersebut. Nah, apabila kita melihat di sini, target untuk penurunan di Aussie terlihat di 0.777. Jadi 0.777 menjadi patokan untuk pengambilan posisi short. Kemudian kita melihat di dolar yen. Nah, dolar yen pola yang terjadi di scanning triangle terbaca dengan jelas. Support yang telah terjadi 3 kali di kisaran harga 119.28. Kemudian pada bulan Maret di sini juga terjadi di 119.28. Kemudian pada bulan Maret pada hari kemarin juga menyentuh harga tersebut. Kemudian sempat terjadi peningkatan pada harga penutupan, namun tidak menyentuh dari resistance yang terbentuk secara trend line. Kemudian saat ini terus harga mendekati harga 119.21 sebagai arah untuk penurunan di dolar yen. Saya kira cukup menarik juga kalau kita melihat jangka panjang, ternyata di sini ada target di 118.74. Penurunan dolar ini seiring dengan pengumuman terhadap tingkat suku bunga yang akan dilaksanakan oleh Fed. Jadi fundamental maupun teknikal yang terjadi di dolar sendiri terhadap yen masing-masing saling membantu untuk arah penurunan di dolar indeks maupun di keadaan dolar terhadap yen ini. Saya kira ini cukup menarik untuk diikuti Pak Iksan sebelum ada pengumuman yang terjadi untuk Fed, terutama pada hari Sabtu besok. Janet Yellen akan berpidato untuk mengemukakan pandangan terhadap perekonomian di Amerika Serikat. Kemudian di komoditi kita melihat pergerakan. Nah, ini harga minyak ternyata telah tersentuh dari resistance yang telah terbentuk di sini. Saya tadinya akan menceritakan bahwa resistance ini cukup menarik sehingga angka 50.25 trend line tersentuh. Ternyata pada satu jam sekarang telah tersentuh ini ya. Dan ini cukup menarik di tengah-tengah pelemahan dari minyak, ternyata angka 50 tersentuh kembali. Ada kemungkinan wilayah 50 merupakan wilayah kuat resisten sehingga terjadi penurunan kembali dikarenakan tujuan dari isu bahwa Arab Saudi menginginkan angka 50 merupakan angka paling kuat dikarenakan ongkos produksi untuk minyak shale oil di Amerika Serikat di kisaran tersebut. Sehingga ada kemungkinan wilayah 50 akan kembali terjadi, kemudian terjadi penurunan harga setelah wilayah tersebut tersentuh. Kemudian saat ini kita secara teknikal apabila terjadi angka ini breakout terhadap bullish maksimal terbaca di sini di angka 54.27 sebelum mengarah penurunan kembali. Kemudian tren yang terjadi di sini terlihat sekali bahwa telah terjadi 3 kali resistance, kemudian ada inverse head and shoulder juga di sini, complicated maupun yang bukan. Pertama sekali bukan, kemudian yang kedua terlihat complicated, beberapa resistance tembus, harga masuk ke wilayah band dari resistance. Saat ini juga sama, range yang terjadi cukup besar dari harga sekarang hingga ke 54.27. Kemudian pergerakan di emas, saya kira bullish channel untuk jangka pendek dengan chart 1 jam terlihat dengan jelas di sini. Kita melihat Fibonacci diawali dengan dominan swing yang terjadi di sini. Saya mengambil di bulan Maret tanggal 18 hingga tanggal 19, 1 hari penuh dikarenakan terjadi lonjakan harga setelah pengumuman penundaan tingkat suku bunga ini. Ini beritanya pada saat di sini. Kemudian ternyata respon market tepat sekali menyentuh ke 161.8 yaitu di 119.736 pada hari kemarin maupun harga hari ini menyentuh di wilayah area tersebut.
resisten yang cukup kuat saya kira di 1200 yang merupakan angka psikologis sebelum menyentuh ke angka range tertinggi dari resisten di 1202. Kemudian kita melihat pergerakan untuk emas jangka pendek masih dalam keadaan uptrend. Demikian Pak Iksan, beberapa ulasan mengenai market. Baik, kalau mengenai indeks gimana Pak? Oke, indeks saya lihat tadi sepintas bahwa pergerakan angka indeks mengalami penurunan di beberapa zona. Nikkei, Hang Seng maupun Kospi saya kira masih dalam keadaan drop. Kemudian kita melihat di chart, ya di chart ini secara teknikal terjadi breakout pada hari ini. Pada pembukaan harga Nikkei hari ini terjadi breakout, support terbaca juga cukup jelas. 3 candle terbaca high maupun low yang terjadi pada candle saat ini juga dalam keadaan turun. Kemudian secara teknikal kita melihat target-target untuk penurunan tersebut di Nikkei dapat kita katakan dominan untuk target sendiri ada di 19268 sebelum menyentuh ke 18986. Kemudian kita melihat proyeksi dari support ini dapat kita pergunakan. Nah ini dia, dapat kita pergunakan sebagai cross atau breakout kembali ke angka 19268. Tren yang terjadi untuk jangka pendek yaitu untuk chart 1 jam saya kira Nikkei masih dalam keadaan drop. Kemudian di Hang Seng kita melihat Hang Seng sedikit berbeda dengan Nikkei, pembukaan terjadi rendah ya, di harga rendah dibuka di angka ini. Dibuka di angka di angka 24.371, kemudian saat ini berusaha untuk menutupi gap yang terjadi. Kemudian saya kira untuk pembacaan 1 jam belum dapat dibaca tren untuk keadaan saat ini untuk di Hang Seng. Namun dari perkiraan dari beberapa indeks Asia mengalami penurunan. Kemudian di Kospi juga hampir sama dengan Hang Seng, namun belum menutupi gap yang terjadi untuk penutupan 15 menit terakhir untuk saat ini. Demikian Pak Iksan. Ya, baik Pak Dwi, terima kasih atas ulasannya. Mungkin saya menambahkan bahwa untuk indeks saham Hang Seng hari ini telah dimulai untuk kontrak barunya dan untuk rollover itu akan terjadi besok tanggal 27. Kalau saya simpulkan dari pergerakan market yang ada dari sisi dari mata uang euro untuk area resisten di 1.1080 dari tren sendiri potensi masih mengalami penguatan untuk mata uang euro ditopang oleh positifnya data dari Jerman dan beberapa pelemahan dari mata uang dolar. Kemudian untuk dari sesi supportnya di 1.09 dan apabila melewati 1.09 area levelnya di 1.07. Kemudian untuk dari mata uang pound sterling dari resisten dari Fibonacci 61.8-nya di area 1.498. Potensi untuk market dalam jangka waktu pendek ini lebih banyak stagnan dan untuk supportnya sendiri berada di level 1.48310. Kemudian untuk mata uang Aussie itu proyeksi masih mengalami penurunan dengan support di level 0.77 dan yang terdekat di 785338. Sedangkan untuk mata uang yen ini sangat menarik dari pergerakan marketnya yang ada, di mana telah beberapa kali menyentuh level di 119.28 dan penguatan dari mata uang yen ini juga ditopang sama pengumuman dari tingkat suku bunga The Fed, dan kita tunggu juga mengenai testimoni yang akan diutarakan oleh Janet Yellen pada hari Sabtu ini. Dan untuk supportnya sendiri berada di level 118.74 untuk yen. Sedangkan untuk commodity oil itu mengalami kenaikan ke area level 50.26 dan di mana harga tersebut sebagai harga untuk nilai produksi dari Shell Oil, dan diproyeksikan untuk Arab Saudi sendiri untuk harga oil tersebut di level 50 ini sebagai level tertingginya. Kemudian juga untuk pelemahan oil juga ditopang oleh gejolak dari Timur Tengah, di mana terjadi kerusuhan di Yaman, dan ini berpotensi untuk
mengurangi dari sisi pasokan persediaan minyak ya untuk 11 pekan. Dan kemudian dari komoditi emas, di mana kalau dilihat dari tren sendiri itu bullish channel, di mana tetap untuk proyeksi sebagai resisten utama di 100.200 untuk historicalnya, dan level 1.61 Fibonacci 161.8 untuk Fibonacci itu berada di level 1197.36. Dan kemudian selain itu dari indeks saham untuk Nikkei itu tren masih mengalami penurunan, di mana levelnya di 19.268 itu untuk proyeksi dari target di 161.8. Kemudian untuk Hang Seng sendiri juga tadi selaras dengan Nikkei, dari sisi opening juga mengalami penurunan, dan untuk saat ini yang sedang terjadi menutupi untuk gap dari penurunan yang terjadi dari harga opening. Baik, itu dari ulasan market yang ada, dan saya akhiri untuk morning briefing pagi ini. Terima kasih untuk Pak Adwi sebagai narasumber kita pagi ini atas ulasan baik dari sisi fundamental yang lebih banyak dibahas itu dari kondisi ekonomi dari Jerman khususnya untuk Euro, dan terima kasih juga untuk rekan-rekan sekalian yang telah mengikuti morning briefing pagi ini. Semua materi morning briefing kali ini hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai sarana dalam pembuat keputusan bertransaksi. Sekian morning briefing pagi ini. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas.